Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang materi kita, yaitu tentang cause dan effect. Oke, sebelumnya mungkin kalian sudah ada yang pernah mempelajari tentang ini ya. Tapi saya hanya sedikit mengulas materi ini atau mengulang materinya tentang cause dan effect. Oke, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas yang pertama adalah pengertian cause dan effect, yang kedua konektor cause dan effect, yang ketiga example, kemudian yang keempat itu adalah exercise atau latihan. Oke, langsung saja ya. Oh ya, sebelumnya saya harap kalian bisa mengikuti penjelasan materi ini secara utuh atau jangan di skip ya. Karena nanti di akhir penjelasan ini saya punya tugas ya atau exercise untuk kalian kerjakan. Ya, langsung saja masuk ke pengertian cause dan effect. Ya, cause dan effect ini sebenarnya sama ketika kita belajar bahasa Indonesia ya. Cause and effect itu bahasa Indonesianya adalah kalimat sebab dan akibat. Nah, jadi cause and effect itu ada dua kalimat. Yang pertama cause atau sebab, yang kedua itu adalah effect atau result ya. Jadi ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Nah, jadi karena ada dua kalimat, jadi saya bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah cause. Apa itu cause? Cause adalah the reason that something happen atau why something happen, yaitu alasan atau mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, itu disebut dengan cause. Jadi secara singkatnya cause itu adalah sebuah alasan atau mengapa sesuatu itu terjadi. Kemudian effect atau result. Nah, jadi effect itu adalah the consequences of an action atau what happened, yaitu konsekuensi suatu kejadian atau apa yang terjadi. Nah, jadi sebab akibat atau cause and effect itu adalah dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah konektor cause and effect. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, cause and effect itu adalah ada dua kalimat. Nah, ada dua kalimat. Jadi bagaimana untuk menghubungkan antara dua kalimat ini, yaitu cause dan effect. Cause itu sebab dan effect itu akibat. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu dihubungkan dengan kata penghubung yang disebut dengan konektor. Nah, yang mempunyai pengertian something that joins two or more things together. Sesuatu yang menghubungkan dua atau lebih menjadi satu. Jadi, cause and effect itu ada dua kalimat. Nah, dua kalimat ini digabungkan menjadi satu, sehingga bisa disebut kalimat sebab dan akibat. Nah, untuk menghubungkan dua kalimat ini, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan konektor. Nah, berikut ada beberapa konektor yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara dua kalimat ini. Sebetulnya ini masih banyak ya konektor yang lain, tapi saya sebutkan ini hanya yang umum-umumnya saja. Yang pertama ada because, karena, kemudian so, jadi atau maka, since, sejak, if, jika, then, kemudian, before, sebelum, after, setelahnya. Oke, jadi jelas ya, kalau kita perhatikan pengertiannya tadi, sebab atau akibat itu adalah sebuah kalimat
yang di dalamnya itu sebenarnya ada dua kalimat. Nah, untuk menghubungkan antara dua kalimat itu diperlukan yang namanya konektor. Nah, konektor itu sebenarnya banyak, tapi yang saya tampilkan ini umum-umumnya saja ya. Nanti kalau kalian ingin mengetahui lebih, silakan kalian pelajarin, bisa secara browsing atau dengan membaca buku yang masih ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya. Ya, kita lanjut ke examples atau contohnya ya. Yang pertama contohnya adalah I am tired because I was swimming. Yang artinya saya lelah karena saya baru berenang. Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya, di sana ada dua kalimat. Yang pertama I'm tired, kemudian yang kedua I was swimming. Nah, ini ini kan ada kata penghubungnya nih ya. Kata penghubungnya adalah because. I'm tired, ini efeknya. Kemudian I was swimming adalah because. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena I'm tired, ini dia itu lelah, merasa lelah ya. Dia merasa lelah. Sebabnya kenapa? Karena dia berenang gitu. Oke, yang nomor 2. Di sini ada contoh, George was absent today because he was sick. George absent karena dia sakit. Nah, kalau kita perhatikan di contoh yang nomor 2 ini, itu posisinya ada perubahan ya, atau berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau yang pertama, kita perhatikan, yang pertama ini efeknya duluan ya, efeknya duluan. Kemudian, oh ya sama, maaf. Sama, di sini ada sama ya, tidak ada perubahan ya. George was absent today because he was sick. Ya. George was absent today itu efeknya. Kemudian sebabnya kenapa? Karena dia sakit. Oke. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Diana saw a cockroach on her back. Ini disebut dengan chaos. And then he starts screaming. Itu disebut dengan efek. Yang artinya Diana memilih kecoa di tas maka dia berteriak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Ada perubahan atau ada perbedaan antara contoh nomor 1 dengan nomor 2. Kalau contoh di nomor 3 ini, itu cause-nya duluan. Kemudian baru diikuti dengan efek. Nah, jadi bisa ada pindah posisi begitu ya. Bisa cause-nya duluan, bisa efeknya duluan begitu. Kalau di sini kan kita perhatikan Diana saw a cockroach on her back. Dia melihat seekor kecoa di tasnya. Nah, karena sebabnya dia melihat kecoa di tasnya, maka efeknya adalah dia berteriak. Oke, lanjut yang nomor 4 ada yang terakhir contohnya ya. Nah, di sini juga ada perubahan lagi nih antara walaupun sama ya, Diana start screaming since he saw a cockroach on her back. Nah, sebenarnya contoh nomor 4 dengan nomor 3 ini sama, artinya sama. Nah, cuman yang berbeda adalah kalau yang nomor 3 dia menggunakan konektor then. Kemudian kalau yang nomor 4 ini menggunakan konektornya since. Nah, selain itu, kalau di nomor 3, cause-nya itu posisinya lebih dulu. Kalimatnya lebih dulu, kemudian diikuti dengan efek. Nah, kalau yang di nomor 4 ini, efeknya dulu, baru diikuti dengan cause. Kenapa seperti itu? Coba kita perhatikan kalimatnya ya. Yang nomor 4 ini, Diana start screaming. Nah, dia langsung berteriak. Kenapa dia berteriak? Karena he saw a cockroach on her back. Karena dia melihat kecoa ya, melihat kecoa di tasnya.
Oke, saya rasa jelas ya pengertian, kemudian contoh, diikuti dengan contoh-contohnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi, jadi ada exercise ya, ada latihan, ada tugas untuk kalian yang kalian harus kerjakan. Oke, tugasnya adalah perintahnya yaitu underline and highlight the cause and effect in each of the following sentence. Jadi tugasnya adalah berilah garis bawah dan tandain sebab dan akibat cause and effect in each of the following sentence di setiap kalimat-kalimat berikut. Nah, contoh misalnya yang pertama ya, contohnya di sini ada after the dog bit her, we had to take her to the hospital. Nah, tugasnya kalian adalah kalian garis bawahin seperti contoh ini. Garis bawahin seperti ini karena cause and effect itu kan ada dua kalimat ya. Ada dua kalimat yang seperti disebutkan tadi. Dua kalimat. Ada dua kalimat di sini ya. Tugas kalian itu beri garis bawah seperti ini. Kemudian kalian beri tanda kalimat yang pertama ini apa, kemudian kalimat yang kedua ini apa. Nah, kalimat pertama ini contohnya adalah kaos after the dog bit her, setelah dia digigit oleh anjing. Nah, kemudian efeknya kami harus membawanya ke rumah sakit. Nah, jadi tugasnya adalah tinggal kalian garis bawahin, kemudian kalian beri tanda ya. Kalimat pertama itu apa, kalimat kedua itu apa. Oke. Jadi di sini kan cuman perintahnya ya. Nah, kemudian silakan kalian kerjakan soal nomor 1 dan 9 yang terdapat di postingan tugas di aplikasi Edmodo. Jadi kalian kerjakannya itu, tugasnya itu kalian kerjakan nanti di postingan yang saya akan posting di Edmodo. Nah, jadi perintahnya itu seperti ini. Kemudian silakan kalian kerjakan di postingan aplikasi Edmodo yang akan saya share setelah ini. Oke ya. Oke, cukup jelas. Saya rasa cukup jelas ya perintahnya. Kalau begitu, terima kasih ya atas perhatian. Thank you so much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.